Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali lagi bersama-sama akan melihat suatu diskusi atau debat yang sangat menarik di mana di dalamnya ada para apologet Kristen dan mereka akan berhadapan dengan Ustadz Tsuma bersama dengan Ustadz Wafi. Kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan data-data yang seharusnya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Ya memang karena pada dasarnya ketika Ustadz Tsuma ini berdiskusi membawakan satu narasi, pasti data-data yang dia pakai atau dia gunakan itu sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya, apalagi hal itu berkaitan dengan kekristenan seperti itu. Dan ketika para apologet Kristen ini membahas tentang apa yang diyakini dan dipercayai oleh Ustadz Tsuma seperti itu, pasti pada akhirnya akan membuat mereka kepanasan, emosi karena kebenaran itu dibukakan seperti itu. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Coba Anda loloskan diri Anda dari usiran Yesus itu, bisa ya? Bisa tidak Anda lolos dari sana? Coba Anda lihat, Matius 12, Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23, silakan. Katina nanti menambahkan ya Katina. Jadi gini, Bang Juma tadi membacanya sudah benar, tetapi pemahamannya yang salah. Sudah jelas-jelas di situ dikatakan Yesus bilang, "Enyalah kamu yang membuat kejahatan." Tapi kan mereka itu di situ konteksnya untuk pengajar-pengajar palsu, gitu loh. Jadi bukan untuk orang Kristen yang menuhankan Tuhan loh. Kita menuhankan Tuhan kan memuliakan Dia. Kalau kita menganggap Dia hanya sebagai utusan atau sebagai nabi, justru kita merendahkan Dia. Tetapi orang Kristen itu menuhankan Yesus. Masa kita yang menuhankan Dia, yang memuliakan Dia, justru kita akan dibuang? Gak masuk logika itu Bang Juma. Nah ini faktanya, faktanya begitu. Iya itu faktanya betul yang dibaca oleh Bang Juma. Tapi pemahaman Bang Juma yang salah akan ayat itu tadi saya katakan. Dari buahnya. Dari buah di situ dalam bahasa Yunani karpos. Karpos artinya buah atau hasil. Hasil dari pengajaran. Ya itu manggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Sekarang kita bernubuat, membuat mujizat pakai nama Yesus, lalu kita memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Masa kita memuliakan Dia terus kita dibilang salah? Justru memang kita salah. Kita mengagungkan Yesus sebagai Tuhan, itu kita memposisikan Dia itu lebih tinggi. Kalau kita mengatakan Dia hanya sebagai nabi, justru kita merendahkan Dia loh Bang Juma. Buktinya apa? Yang akan turun lagi ke dunia ini 2 kali lagi turun kan siapa? Yesus kan, bukan siapa-siapa lagi. Tidak ada nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain atau siapapun dia. Nggak ada. Cuma Yesus lah yang akan turun lagi ke dunia ini. Nggak ada lagi. Jadi segala-galanya itu ya cuma Yesus itulah. Yesus turun ke dalam dunia ini kembali untuk menghakimi orang-orang yang salah. Menghakimi Bang Juma yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Coba tunjukkan buah dari nabi palsu itu ada nggak ke Islam? Ciri-cirinya? Ya itu menolak Yesus lah. Itu. Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Justru yang memanggil Yesus Tuhan, justru yang memanggil Yesus Tuhan yang akan diusir. Kok bisa beda ya? Loh, sekarang dia surat Galatia itu bukan buah-buahnya ya, penuh kasih. Dengar Bang Juma, tanda-tanda orang ya yang melakukan perintah ajaran Yesus, memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran seperti kami dengan Bang Juma, kemurahan, kebaikan seperti untuk Bang Juma, kelemah lembutan ya seperti cinta kasih, dan penguasaan diri Bang Juma. Jadi penguasaan diri ini walaupun kita diolok-olok, kita memaafkannya. Demikian Bang Juma sayang. Saudariku Tina, surat Paulus Galatia itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki. Jangan Anda bacakan ini suratnya untuk orang di Turki. Saya bukan orang Turki, maaf. Ini Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di Galatia. Galatia itu ada di daerah ya, Turki. walaupun kita katakan itu surat, Paulus itu kan adalah pengikut Yesus, Bang Juma. Dan ini sesuai dengan ajaran Yesus. Bang Juma tadi katakan kan, yang melaksanakan, yang mengikuti ajarannya, ya, itu akan dihakimi, yang tidak. Itu benar Bang Juma benar, ya. Jadi, coba tanda-tanda Nabi Paulus itu yang ada tertulis menurut Yesus, buahnya, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Buahnya apa saja di situ tadi?
Kalau bagi kami ya pengajaran palsu itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Lah, ini Gitu, Nabi Bang Juma. ini dari Yang tidak- buahnya kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Begini Bang Kristen yang benar bagi Kristen pertama mengamini dulu Bang Juma ya Yesus itu adalah Tuhan ya Nah, justru yang datang ke dunia. justru menganggap Yesus Tuhan itulah buah dari nabi palsu. Kok jadi aneh ya? Itu menurut Bang Juma. Ini menurut kami kan dalilnya. tidak. Alamak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada waktu itu banyak orang memanggil aku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ini bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, mengadakan banyak mujizat pakai namamu? Siapa itu? Di mana agama ini? Agama apa ini? Ya, dengar gini ya. Yesus dalam pengajarannya ya, dia selalu mengatakan ikutlah aku ya. Tetapi banyak orang-orang di sekelilingnya itu tetap susah untuk mengikuti dia. Termasuk mungkin saya sendiri ya tidak taat. Termasuk mungkin orang-orang sekeliling. Nah, inilah yang ditegur oleh Yesus ya. Enggak Mereka begitu. harus ya itu mengikuti pengajarannya Bang Juma, kasihilah musuhmu. Bukan Kasihilah begitu sesama manusia. dalilnya. Alamak. Ya. Ini Yesus mengatakan, dari buahnya kamu bisa melihat. Tidak mungkin Iya. pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Pohon Bang yang Juma kan tidak mengatakan baik. nggak pakai dalil. Oke, saya bantu dalilnya. Ya, silakan Anda baca Matius 15, Matius 7. Galatia 5 ayat Kenapa 22. ke surat Paulus? Tidak. Paulus itu adalah ya rasul yang kami akui Bang Juma. Nah, ini Ya. Yesusnya yang berbicara Itu tentang. rasul yang kami Alamak. akui. Gimana Kalau ceritanya Mbak tidak ini? diakui, dia Alamak. tidak masuk dalam Alkitab bukunya. Itu artinya dia kami akui. Jadi kalau Bang Juma nggak mengakui itu karena Bang Juma tidak sebagai orang Kristen. Gimana? Mbak ini gimana sih? Yesus yang berkata di dalam Matius 7. Bukan Paulus. Alamak. Ya, saya baca ya. Kita bedah Bang Juma. Silakan, Kalau di silakan. Kristen ini, apa ayatnya? Apa ayatnya tadi? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Sebentar, saya lihat. Silakan. Semua bisa kita bedah Bang Juma. Tenang aja, Kristen ini hebat-hebat. Ya, Matius. silakan. Bahkan makanya Bang dari Juma, tadi Taurat itu dan yang Injil, kita- Taurat Injil kan dipakai sama Bang Juma tuh. Matius berapa tadi? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Iya. Saking indahnya Taurat ini sama Injil. Matius 7 ayat Bacanya. ayat 15 ya. Hal Sebentar, pengajaran sesat. Hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Udah, sampai situ. Ya, baca terus sampai nomor 23. Oh, ya enggak, ini buku kami Bang Juma. Semuanya adalah firman Tuhan yang hidup ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, masuk. Lanjut. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini dia, karena dia anak Allah ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, masalahnya apa Bang Juma? Masalahnya buahnya itu apa aja di situ? Artinya, ya ini kan pengajaran Yesus terhadap dia sebagai Tuhan dan Allah Bapa, ya. Alamak. Kalian harus mengikuti. Pelitir Loh, lah. Aduh, parah. Ini buku kami Bang Juma. Bang Juma itu kan pembaca, ya. Jadi Aduh. dari sekolah minggu kami sudah tahu sejarah ini Bang Juma dari mulai saya lahir. Oke, baik, kita uji. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang Roma atau berbicara dengan orang Yahudi? Di sini. Ini Yesus ini dengan orang Yahudi. Ini di Orang Matius Yahudi. Bang Roma, Bang. Berarti, oke, ini Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi. Pertanyaan saya. Iya, dia mengajar, iya. Oke, pertanyaan saya. Siapa yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus lalu ngaku-ngaku sebagai rasul?
banyak rasul Yesus kan. Maksudnya gimana pertanyaannya? Maksudnya gimana? Siapa Iya, yang datang kepada murid Yesus, orang-orang Yahudi, menganiaya mereka, menangkap mereka, memenjarakan mereka, itu siapa? Paulus. Paulus. Setelah Paulus melakukan itu, dia mengaku tidak sebagai pengikut Yesus? Mengaku tidak dia sebagai domba murid Yesus? Ya, dia mengaku, bahkan dia menulis buku nih ya, Kisah Rasul-Rasul sama Galatia. Oke, Ya. oke. Dari buah pengajaran Paulus itu menghasilkan apa? Ada nggak pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Iya, kan dia bertobat dulu Bang Juma. Setelah dia perjumpaan dia dengan bagus. Yesus, dia bertobat. Nah, kita baca Lukas 21 kalau begitu. Karena orang ini sebelum dia melakukan penyesatan, terlebih dahulu dia bertobat. Enggak, kebalik. Dia banyak melakukan penyesatan, dia banyak menganiaya pengikut Yesus, lalu dia bertobat. Nah, itu pengakuan Yesus itu begitu. Baca Lukas Iya. 21 nomor 8. Iya, makanya tadi kan saya sudah bilang di awal, yang Bang Juma baca itu betul. Cuma pemahamannya Bang Juma saja yang salah paham. Kan gitu loh. Yesus mengatakan di Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan kata-kata akulah dia, ego emi? Enggak loh, Saatnya itu bukan sudah dekat. Paulus. Ini Bang Juma. Tunggu. Sabar, Bang saya Juma. teruskan dulu. Saya teruskan dulu, Pak. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Tetapi sebelum semua itu sebelum terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Kamu lebih dulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini siapa yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu, memenjarakan murid Yesus terdahulu, lalu kemudian dia mengaku sebagai orang yang mengatasnamakan Yesus dan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Itu siapa? Paulus. Nah, itu. Jadi begini Bang Juma, itu pengajaran Yesus ditujukan kepada siapapun ya mengaku-ngaku ya menjadi nabi ya. Jadi siapapun Mulai Bang Juma ngaco. ya, termasuk Mulai ngaco. misalnya termasuk Mulai misalnya ngaco. ada nanti si Jakomer ngaku dia sebagai nabi tetapi Mulai dia ngaco. melakukan kejahatan. Ini kok jadi nggak itu nyambung ya? tidak. Iya. Jadi gini Bang Ini Yesus Juma kan berbicara. mengatakan menuduh Paulus itu adalah nabi palsu, begitu kan? Ya jelas kan dia nabi. Terang. Iya. Dia kan nabi dan dia yang menganiaya. Apa dasarnya Bang Juma? Oke, Karena satu. Paulus, ya. Satu, karena dia nabi, mengaku nabi. Oke. Kedua, kedua dia yang menganiaya murid Yesus. Ketiga, dia yang mengaku sebagai murid Yesus. Keempat, dia yang mengajarkan ajaran Kristen. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah Paulus. Buahnya Anda sebagai Kristen. Kalau itu tanda-tandanya ya bukan Paulus saja bisa dituduh Bang Juma ya. Lagi pula ya Saulus itu dia bertobat. Dulu dia memang sama seperti apa ya, diolok-olok ya, seperti mengatakan Yesus itu begini ya, nggak malu pakai kolor ya, sama seperti itulah dia. Bahkan dia menganiaya orang-orang yang percaya ya. Tetapi dia ya dijamah Tuhan bertobat Bang Juma. Maka Yesus mengatakan dia sebagai orang yang masuk ke dalam maut gitu Bang Juma. Begini loh saudariku, begini. Yesus mengatakan sebelum orang itu datang memakai namaku sang penyesat itu, sebelum datang kepadamu terlebih dahulu menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu. Setelah dia melakukan itu, dia mengaku bertobat sehingga dia datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Makanya Yahudi angkatan pertama diakui sendiri oleh Paulus, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti bukan untuk murid Yesus angkatan pertama, tetapi dialah penganiaya murid Yesus. Dia aku sendiri, dia dengan mulutnya sendiri, tanpa henti, tanpa batas, aku menganiaya murid Yesus. Bahkan Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika dia mengarang cerita, menulis sebuah cerita, apa yang dikatakan? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia yang kau aniaya. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Paulus ini penganiaya murid Yesus. Setelah dia melakukan penganiayaan, dia mengaku bertobat. Lalu datang mengaku sebagai Yesus, sebagai murid, mengaku sebagai rasul, mengaku bertemu Yesus, mengaku diutus Yesus, dan bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu mengikuti dia, jangan kamu mengikuti mereka. Matius 24 nomor 24, nabi-nabi palsu itu bermujizat untuk menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 26, nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Yesus dalam Jangan bilik. comot-comot ayat Bang Juma yang tidak berkaitan. Lu kok comot Jangan ayat? gitu dong. Matius 24 itu Iya, Yesus konteksnya mengatakan waspadalah. seperti itu Bang Juma. Lah. Jangan melebar konteksnya, nggak seperti itu. Loh. Maksud Oke, ayat oke. itu. Oke, sekarang siapa yang datang menganiaya murid Yesus?
Ya, kalau perkara Nabi, Bang Juma jangan terpatok kepada ya Saulus ya. Kita lihat pada zaman jahiliyah, pada zaman ini banyak orang yang beragama yang datang menganiaya murid Yesus itu siapa, makanya Mbak? itu terbantahkan Bang Juma. Paulus bertobat. Ya, tunggu dulu. Ini Paulus dalilnya. bertobat. Bagaimana caranya dia menyamar? Kalau dia tidak mengaku bertobat, sementara dia sudah terbukti sebagai penjahat. Untuk Sebelum menjadi bertobat ya, ini Bang Juma, Iya, Bang Juma biar tahu ya doktrin agama Kristen ya. Oh, Saat lain ini kalau saya doktrin, berdosa, beda angkat tangan ya. saya kalau Saya doktrin. mungkin selingkuh. Tiba-tiba, Bang Juma tahu nggak orang yang di samping salib Kristus itu pembunuh loh itu Bang Juma, ya. Tetapi di detik-detik terakhir besok ya, ultimatum dia akan dibunuh, maka dia bertobat bukti kedua Bang Juma. Maka dia masuk ke dalam kerajaan surga. Udah sangat nah, jelas di loh di situ situ, sendiri Bu. Bang Juma, makanya kita nggak connect. Kemudian Dalilnya sudah sangat jelas. Makanya kita nggak connect Bang Juma. Makanya Allah. Bang Juma selama ini selalu menyatakan karena Bang Juma belum tahu doktrinnya orang Kristen. Iya, doktrin Makanya silakan dengan doktrin, tapi kan saya berdasarkan dalil, Gini, Mbak. Bang Saya Juma enggak tahu doktrin. kan? Bang Juma kan ahli Alkitab, tahu ya, banyak tahu. Bang Juma kan tahu orang yang disalibkan itu kan Bang Juma. Iya, Dan tahu. dikatakan di situ, hari ini juga kamu berada di Firdaus. Padahal bagaimana kelakuannya Bang Juma? Dia itu Iya, pembunuh. tapi kan tidak ke Firdaus, itu kan hoax. Itu kan pembodohan penulis. Nggak bisa Bang Juma. Nah, apakah orang yang disalib Yesus itu ke Firdaus? Kan tidak. Bang Juma, Tidak. saya ajarin kamu Bang Juma ya. Kamu Silakan. harus menganggap ya, kamu asumsikan agama Kristen itu benar ya. Tetapi bukan kamu harus mempercayainya. Tapi kamu Apa benar menghargai yang diusir Yesus kebenaran. kok benar? Gimana sih? Gini Bang Juma, makanya kamu sampai sekarang nggak siap-siap itu aja yang Bang Juma tanya. Karena apa? Karena Bang Juma tidak orang Kristen, tidak tahu doktrin Kristen. Bagaimana Kristen yang diusir oleh Yesus itu Bagaimana Kristen, Mbak. hakikat ke Aduh, surga? gimana sih? Gitu loh Bang Juma. Yang diusir Terus Yesus Bang itu Juma orang nanti akan Kristen. Alamak. Saya sudah kasih contoh loh Bang Juma ya. Saya sudah bilang kan dia sudah bertobat. Satu lagi contohnya ya, satu hari kematiannya yang disalibkan di samping Yesus, dia masuk ke surga. Jangan Bang Juma bilang hoax Bang Juma ya. Anggap Pada itu benar. hari ini Kalau juga Bang kamu Juma akan tidak percaya. pergi bersamaku ke surga. Mana ada? Ada ke Firdaus Bang Juma. Mana Itu ada menuju orang itu surga. masih mati di sana dikubur dia orang itu? Tidak Bang Juma, itu benar Bang Juma. Itulah Berarti- iman itu. berarti Sama orang yang seperti kami, Kak, sama seperti kami mempercayai Juma bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi Bang Juma. Ya udah, kalau itu kepercayaan kita, kami mempercayai aja. Nah, apa yang diajarkannya begitu loh Bang Juma. Iya, Karena keselamatan masing-masing. Kami dan Nabi Muhammad tak ada bertentangan. Anda dengan Yesus bertentangan, beda kita. Ya iya dong, gitu Bang Juma. Bang Juma kan nggak Kristen. Saya dan Yesus tidak bertentangan karena saya Siapa pengikutnya. bilang? Sama dengan loh. Siapa bilang Bang Anda Juma, tidak bertentangan dengan Yesus? Saya tidak bertentangan. Saya mengamini dan saya melakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkannya Bang Juma. Oke, di mana Yesus Begitu. mengajarkan ibadah minggu? Ibadah minggu itu adalah di perjanjian lama ya. Kuduskanlah hari Sabat 6 Ya, hari Sabat itu lamanya hari kamu. Sabtu. Sabat itu Iya. Sabtu, kenapa ke Minggu? Iya, Sabtu atau Minggu itu pokoknya adalah hari untuk memuji muliakan Tuhan. Ya Bang udah, Juma. itulah. Pada saat Anda dihakimi Yesus, jawablah gitu. Apa? Gimana? Pada saat Anda dihakimi nanti, jawablah begitu. Yesus, Sabat dan Minggu itu sama aja. Karena yang menjadi ya kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan kehendakku. Itulah Nah, terus ajarannya, Bang Juma. mana ajaran Yesus supaya dia dituhankan, disembah? Disembah. Disembah. Ya Thomas ya mengatakan setelah Berarti Anda lihat pengikut Yesus Thomas bangkit. dong? Bukan. Ini contoh Bang Juma. Bang Juma. Iya. Sabar Bang Juma. Berarti Anda mengikuti sabar. Thomas. Anda Ini pengikut Bang Thomas Juma biar berarti. saya ajarin. Bang Juma. Saya kan orang Kristen. Bang Ya, Juma. saya baca dalilnya. Thomas memanggil Iya, Yesus Tuhan. Anda tapi ikuti Thomas. Berarti Anda Bang pengikut Juma, siapa? Bang Juma, Anda pengikutnya beda siapa? membaca dengan yang mempercayai dan yang memilikinya Bang Juma. Itu pembodohan Udah namanya, pasti. Ibu. Mbak, itu Gitu namanya Bang Juma. pembodohan. Bang Juma kan membahas dalil kami. Ya makanya Bang Juma nanyanya sama kami Bang Juma. Sebenarnya bukan Gitu. nanya sih, cuman mau menyadarkan aja bahwa yang diusir Udah, Yesus itu Kristen, itu Bang aja sih. Juma, logika umum itu tidak mungkin orang lain yang mengetahui lebih banyak ya harta kepunyaan orang lain gitu. Kepanjangan Bu, kepanjangan. Kuasa Gitu hukum loh. itu lebih menguasai daripada yang punya harta, Bu. Tidak Bang Juma. Loh, Ya untuk secara apa ada kuasa hukum kalau legalitasnya begitu? saya memiliki ajaran itu dan saya Iya. menguasainya. Juma itu adalah kamu pendatang yang sopan gitu. Makin dong. setuju intinya Maka Yesus Bang mengusir Juma- Kristen. Gantian Bu. Ya, lanjut. Ngomong terus loh. Intinya Yesus datang untuk mengusir Kristen. Buktikan kalau tidak.
Itu aja sih. Ya, jadi gini Bang Juma, orang-orang Kristen itu juga ya itu tidak sepenuhnya semua walaupun sudah ditebus itu masuk ke surga ya. Kemana-mana kan? Di ajaran iya. Jawabnya kemana-mana nih. Iya betul. Enggak, dengar dulu supaya kalian tahu ya. Karena itu jawabannya Bang Handi. Jadi jangan yang ada di benak kepalamu itu yang membenarkan. Itu yang loh, tertulis, Mbak, itu yang Iya. tertulis. Karena Kenapa Anda gini Bang bantah? Juma, apa yang tertulis di Alkitab itu pasti Ini tidak aja nih Pak benar dengan pertanyaannya. ajaran itu sendiri. Mbak, di Matius 7 ya 23 itu yang diusir oleh Yesus itu siapa? Matius berapa abang sayang? Matius 7 nomor 23. Yang diusir oleh Yesus siapa? Jawabannya ada 21. Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, siapa itu? Nah, itu orang-orang yang berdosa, yang tidak melakukan perintah Tuhan. Terus Itu 21-nya baca, pengajaran. Bu. 21-nya coba baca. 21 dulu. Nah, gitu. Lain yang Makanya- tertulis lah yang dijawab. Ini masih apa loh? Bab 1. Nanti kalau bagian penajaman lain lagi loh, Bang Coba Hendy. baca dulu, Bu, 21 sampai 22. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, ini pengajaran Kristen ini. Terusin Karena aja kan dulu. Bapak. Terusin. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Dah. Terus 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang pembuat kejahatan itu yang diusir? Orang-orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Enggak ada Ya, itu Bang. seperti Enggak di ada hukum sih, enggak ada. Taurat, 10 hukum Taurat. Nah, enggak ada itu, enggak ada. Jangan membuat- Ditambah-tambah, Karena ditambah-tambah. Kristus Enggak ada. adalah penggenapan hukum Enggak Taurat, ada. Handi. Yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan. Tidak, Bang Juma. Lah, tidak kata dia. Jangan Nah, dia sendiri yang baca. Dia sendiri yang baca. Bang Juma, tunjukkan Bang Juma orang pinter loh. Bang Juma harus lebih menelaah ini ayat-ayat ini, Bang Juma. Iya. Ini pengajaran. Banyak Ini orang pengajaran. memanggil. Yesus sendiri mengatakan, banyak orang memanggil aku Tuhan. Dia sendiri yang mengatakan begitu loh. Yesus Iya. sendiri yang mengatakan. Pada Iya, hari bahkan terakhir. Petrus, Pada hari terakhir. Bang Juma. Dengerin dulu, Bu. Dengerin dulu, Bu. Gantian, Bu. Oh, iya, Pada hari boleh. terakhir, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini siapa ini yang berteriak? Bukankah kami? Oh, Yesus, Tuhan Yesus. Manis Kristen. semua yang mati. Siapa? Kristen atau Islam? Kristen. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Gantian, Ibu. Woi, Bu, gantian, Bu. Tuhan Yesus, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan Yesus, bukankah kami banyak bermujizat pakai namamu? Apa kata Iya, Yesus? Apa Bang jawab Juma Yesus? baca sampai akhir. dulu loh. lah. Apa jawaban Iya, Yesus? sampai zaman akhir ya. Apa? Enggak, baca Apa jawaban Yesus? Katina, Gini. Bang Juma itu enggak baca sampai bawah. Coba dibaca ayat berikutnya, Bang Juma. Iya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berseru tadi. Aku Ya, tidak terus mengenal kamu. baca. Terus Enyahlah baca lagi. daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, terus. Nah, mau terus lagi, setiap Iya. orang yang tidak mendengarkan perkataanku ini dan Nah. melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan Nah. rumahnya di atas batu karang. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Kemudian turunlah hujan benar, dan Bang datanglah Juma. banjir. Sabar Benar. dulu, Iya. sabarlah, sabar. Dan datang banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, Ini- sebab didirikan Bang di Juma, atas batu. terus, Sabar dulu, mendekati, sabar mendekati. dulu. Benar, biarin Katina, Sabar biar dulu. terus. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang tulul yang mendirikan Iya. rumahnya di atas pasir. Kemudian Yes. turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke. Apa yang Anda ingin bantah di situ? Iya, enggak dibantah. Justru terima kasih sudah dibacakan. Nah, sekarang saya sudah tanya, dibacakan. sekarang saya tanya Thank you. untuk Kerjasama yang membuktikan, baik, Bang Juma. Dengerin dulu untuk pertanyaannya. membuktikan, untuk Dengerin dulu membuktikan, pertanyaannya. untuk membuktikan Anda membangun rumah di atas batu atau Anda membangun rumah di atas pasir. Atas perintah siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Atas perintah Yesus sendiri lah. Mana Dia bilang dalilnya? apa? Akulah Hancur. kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hancur hidup kan? walaupun ia sudah Anda mati. membangun iman Anda di atas remah-remah. Ini Anda Bang membangun Juma, rumah Bang Anda di Juma. atas pasir. Capek, Mana kehendak dengerin Bapak? dulu. Sabar, Mana sabar, kehendak tenang, Bapak? Bang Juma. Mana kehendak Bang Bapak Juma. agar kalian Sabar, menyembah sabar, Yesus? tenang, Bang Juma. Ini Tenang, dua-duanya tenang. ngomong sih. Satu-satu, weh. Mana kehendak Bapak agar kalian menyembah Yesus? Tunjukkan dalilnya. Bang Juma, kami kan belum ngomong Bang Juma. Ya, Bang ini Juma pertanyaan tadi saya. ngomong. Mana kehendak Bapak agar kalian menyembah anaknya? Mana?
Ya, silakan. Maksudnya apa pertanyaannya ini tuh? pertanyaan? Kehendak Kan dia- Bapa? Dia kan Yesus mengatakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mana kehendak Bapa agar kalian menyembah utusannya? Tunjukkan. Melakukan cinta dulu, cinta. Oke, mana? nanti, Mana? Katina Iya. tambahin Pusing, ya. pusing. Siapa yang pusing? Ngerti Ini nggak mau belajar pertanyaannya ini. tuh? Ngerti nggak Si Hendy pertanyaannya? ini mau belajar ini, mau belajar ini. Ayo, ayo cinta, ayo. Kita kasih tahu. Tenang, iya pelan-pelan. Ya Kak, sabar, kita harus sabar. Jadi gini Bang Juma, Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 28 ini Yesus berkata Pertanyaannya sendiri. mana kehendak Iya, Bapak ini menyembah mau Yesus? Langsung dijawab kata. Bang Hendy. Kok Bang Hendy nggak sabar sih? Sabar. Sabar loh, Bang Juma aja diem tuh. Kok Bang Hendy yang pejang? Pertanyaannya ulang coba pertanyaannya. Iya, ini mau dijawab. Apa pertanyaannya? Sabar Coba dong. ulang pertanyaannya. Di mana Allah menyuruh kita untuk menyembah Yesus ya Iya, kan? mana? Di mana datanya? Udah ada. Ya ini mau dijawab. Ih, Ya. lucu deh Bang Hendy. Pakai data Udah ya, bilang pakai data. darah tingginya turun dulu dong. Ya pakai Bentar, data, bentar. jangan ngarang. Ya pakai makanya data. tadi saya bilang di Yohanes 10 ayat 28 itu data. Oke, Yohanes 10:28 kita baca. Bacalah. Itu dong. Baca. Apa aku yang mau bacain? Baca. Aku yang bacain lah ya, 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 supaya baca. titik komanya jelas. Aku baca ya. Di situ Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya." Jadi, siapa yang memberikan hidup yang kekal? Mana di situ kata menyembah? Satu Mana lagi di saya situ Yesus kasih. minta disembah? Mana perintah Bapak menyembah Yesus di situ Aku mana? dan Bapa adalah satu. Mana perintah Bapak menyembah Yesus? Aduh, Aku dan Bapa adalah kemana-mana satu. lagi. Ini Betul, berbicara mengenai Katina. kehendak Bapa. Betul, Kehendak Katina. Bapa itu, kehendak Bapa itu Aku dan hukum itu Taurat. jelas. Dalil yang sangat Mantap Bang Katina, Juma. benar. Kita Benar. minta kehendak Bapak, bukan kehendak Yesus yang kita tanya Ya kehendak itu Bapaknya. kehendak Bapa. Itu Mana? Bapa dan Yesus satu loh, Bang. Mana kehendak Bapaknya supaya manusia menyembah Yesus? Mana? Tunjukkan dalil. Bilangin. Oke. Aku kasih satu lagi. Aku kasih satu lagi. Silakan. Sabar, Bang Juma. Gugur ya. Mana lagi? Satu lagi. Kok enggak gugur? Gugur dong. Kok gugur? Yang kita minta ini kehendak Bapa. Kehendak Iya, Bapa itu di perjanjian lama. Saya tambahin, sabar. Kehendak Abang, Bapa itu Abang, perjanjian sabar, lama, sabar bukan ya. perjanjian baru Oke, kehendak Bapa sabar. itu. Oke, sebentar sabar ya, Bang. Iya, Yohanes silakan. 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang tidak ada siapa menyembah. percaya kepadaku, Bukan, dia akan itu bukan hidup kehendak walaupun Bapa. sudah Yang kita mati. minta kehendak Bapaknya. Bapa dan Yesus itu adalah satu, Bang Juma. Alamak, yang saya minta kehendak Bapaknya. Mana? Iya, Tunjukkan. itu sama kehendak Bapa dan Yesus juga sama. Alamak. Gitu. Kalau begitu, Tadi coba benar, pertanyaannya, ada kasih mana sinyal. kehendak Yesus untuk disembah? Mana kehendak Yesus untuk disembah? Di mana? Dalilnya bukan, Oke, Bang Andi, aku kasih dalilnya satu. bukan Oke, kehendak oke. Yesus, Bang Andi. Matius 28 Kehendak ayat Bapa. 18. Yesus berkata, Yesus juga mengatakan, segala kuasa Kehendak di Yesus juga surga nggak dan ada. di bumi telah Dua-duanya diberikan bukan kepadaku. setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan Izinin dong dia, kita ngomong. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya kan, Lama. perjanjian lama dan perjanjian baru satu, sama seperti Bapa dan Mulai, ya. Yesus adalah satu. Inilah Bang tanda-tanda Juma, pengajaran Nabi palsu. Bang Juma, Sembarangan. kami pemilik bukunya Bang Juma. Iya. Kehendak Bang Juma Bapak tanya itu sama kami. perjanjian baru atau Bang Juma perjanjian tamu lama? loh. Bang Juma itu tamu, tanya isi rumah, ini kursinya dari apa? Ini Bukan. dapurnya bagaimana Anda, gitu. Anda Bang. yang punya produk, Anda datang ke rumah saya. Anda memang punya hak menjelaskan produk Anda. Sayangnya produk Iya. Anda itu produk palsu. Dari Saya- mana dalilnya Bang Juma? Ganteng. Ya, sekarang begini, apakah Yesus mengenal perjanjian baru? Yesus adalah pelaku perjanjian baru. Pertanyaan saya bukan begitu. Apakah Yesus mengenal buku perjanjian baru tuh? Ya dia sebelum sempat mengenal. Nah, tapi makanya, masih percakapan. makanya Yesus mengatakan segala firman. Gitu, Dia adalah Bang tidak Juma. berkata-kata dari dirinya sendiri katanya. Pertanyaannya loh, pertanyaannya itu Kehendak kurang Bapak, pas. mana kehendak Bapak supaya Nah. Yesus disembah? Mana? Ini saya bacakan ya ayatnya ya. Yohanes 4 ayat 22. Itu kehendak ya. Yesus itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Yesus Kata menyembah malah di situ. Enggak, ini ayat 21. Bang Juma tenang, Gimana Bang sih? Juma tenang aja, tenang ya. Kata Yesus malah katanya, menyembah di situ. Yohanes 4:22. Bang Juma jangan kejang-kejang, ada ayatnya ini dengar. Bang Juma nggak percaya juga. Kata Yang kejang Yesus siapa? kepadanya, Salah data dia, salah data. percayalah Yesus malah menyembah. kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terus nomor dua-duanya? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab Yesus keselamatan menyembah. datang Yesus menyembah. bangsa Yesus menyembah. Yahudi. Yesus menyembah. Nah, pertanyaan saya, mana kehendak Bapak agar menyembah Yesus? Sementara Yesus menyembah, ayo. Bingung. Apa tadi pertanyaannya? Mana kehendak Bapak agar orang-orang menyembah Yesus? Begini, Bang Juma, ya. Sedangkan Yesus sendiri menyembah.
perkataan kehendak kita bahas dulu ya. Apa arti kata kehendak? Kehendak artinya kemauan. Keinginan, Ya? Kemauan itu apa? Itu adalah apa yang diinginkan Bapa, baik Ya, mana? pengajaran, ya, keselamatan, ya. Karena Yesus adalah anaknya dan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi apa mati yang aja. dikatakan Yesus adalah apa yang dikatakan Bapa. Mereka itu satu, Bang Juma. Ya, apa yang dikatakan Bapa itulah yang dikatakan Yesus. Kalau Dan mereka satu, sebaliknya, kenapa Yesus menyembah di situ? Kalau mereka satu, kenapa Yesus menyembah? menyembah apa? Ya tadi dataran di bawah Yesus Menyembah menyembah. Allah, iya, Iya. sebagai Bapa, ya, sebagai Bapa dia menyembah, mengajarkan manusia ketika dia diciptakan supaya sembah Allahmu. Gitu Bang Juma. Jadi lihat Berarti konteksnya, mengajarkan latar menyembah Bapa kan? belakangnya. Mengajarkan Supaya menyembah dia Yesus atau mengajarkan menyembah Bapa? menyembah keduanya Bang Juma, Yesus dan Bapa. Bapa dan Yesus Tuhannya ada. dua. Ini dalil ya. Thomas menyembah Yesus ya. Thomas menyembah Yesus. Yang Jadi saya jangan- mintakan dalilnya Bapak, dengar kehendak Bang Bapak. Juma. Jangan mengelak Bang Juma tuh. Kehendak Bapak yang kita minta, bukan kehendak Thomas. Ya, Ada aja. saya udah terangkan kehendak Bapak itu adalah kemauan dari Bapak. Apa itu? Ya mana Melakukan kemauannya? yang baik. Mana kemauan Bapak supaya Melakukan manusia menyembah pengajaran. Yesus mana? Itu dilakukan Yesus ketika di dunia, Bang Juma, Apa sih? mengajarkan Itu. moral, ya. Itu. Itu Nggak Bang nyambung Juma. sih, Jadi nyambung dong. Malu lu, malu. Pertanyaan dulu. Tunggu. Itu. Ku bantunya kau itu. Di Lukas 4 nomor 8 itu buka bacakan itu. Di situ kehendak Allah, Bapak. Silakan itu. Mati nih jana anak aku dong. Balas si anak-anak. Ditanya agak Ya, jadi. Lukas 4 ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ini Alkitab loh, Alkitab itu Kristus sendiri. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah engkau berbakti. Wah. Dah, Mana ada yang menyembah ke Yesus salah? mana? Menyembah ke Yesus mana? Menyembah ke Yesus. Nah, itu lain lagi, itu waktu di Thomas. Ini Yesus mengajar, benar. Yesus mengajari supaya mereka ini menyembah Tuhan Allah. Di situlah dia maksudnya Yesus dan Allah Bapa. Yang kita Karena minta Bapa kehendak Allah Bapak itu- menyembah Yesus mana? Kalau Yesus mengatakan Tuhan Allah, itu berarti sama dengan dia, Bang Juma. Alamak. Karena dia juga mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Gitu loh Bang Juma. Jadi kalau dia mengatakan kepada murid-muridnya sembahlah Tuhan, itu sama dengan menyembah dia juga. Oh, itu Tetapi- pemahaman Kristen kan? Makanya Ya, kalian ya, diusir. iya, Bang Juma. Pantasan diusir kalian. Oh tidaklah, kami masuk surga Bang Juma. Oh, diusir kok masuk surga pula. Bang Banyak Juma. orang akan memanggil aku Tuhan, bermujizat Bang pakai Juma, nama aku mengusir setan. Bang Juma, Diusir. pakai logika Bang Juma. Bang Ya Juma kan itu, diusir, orang yang itu memanggil Yesus tamu, Tuhan Bang kan Juma. diusir. Bang Juma itu ibarat tamu di Alkitab. Bang Juma harus nanya kami, ini maksudnya apa? Seperti ini, bukan tamu Biar yang tahu dibodohi gitu. isi Alkitab. Iya Biar dibodohi dong. gitu. Iya Sekarang gini Bang Juma, aku nanti ke bahas Al-Quran. Aku kan tamu di situ. Maka aku nanya, ini ayat ini maksudnya Sekarang apa Abang? permasalahannya bedanya antara Anda dengan saya. Anda membantah dalil kitab Anda sendiri kan lucu. Itu logikanya di mana orang mau percaya Bang Juma? Ya, masa ahlinya Bang Juma ini nilai? Gitu loh Bang Juma, pemilik rumah. Anda yang datang mengajarkan ajaran berbeda dengan produk. Tidak Bang Juma, itu salah. Bang Juma salah Begini, setting. Anda mengatakan produk Anda itu begini-begini. Setelah diuji ternyata tidak sesuai dengan perkataan Anda. Yang diuji bukan Bang Juma, yang diuji adalah ahlinya. Lah, Bang yang Juma itu Anda, pemilik rumah yang lain. Anda mengatakan produk Anda itu adalah tepung. Begitu kita periksa ternyata pasir. Anda yang benar atau Begini kami? loh, Bang Juma, Kami menemukan itu logikanya, pasir loh. Bang Juma logikanya. Kalau kita membuat buku, ya, kita buat namanya Alkitab. Kemana-mana. Ya. Hey. Pasti Anda semua menipu. ayat itu adalah Anda ingin keinginan. menipu. Anda ingin Nggak menipu ada kami. pertentangan, Bang Juma, Anda tidak ada ingin menipu pertentangan. Sama Anda dengan ingin menipu Al-Quran. kami. Mana datanya perintah Bapak menyembah Yesus? Kita Anda diminta loh ingin mana? menipu kami. Yang diusir di situ Kristen, Anda mengatakan bukan. Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang bermujizat pakai nama Yesus Kristen, mengusir setan Kristen. Iya, Kenapa? iya. Nah, terus kenapa lari kemana-mana? Yang lari kemana? Siapa Bang Juma? Bang Fandi tadi sudah kerjasama ya, dia memang saudaraku ya, seiman ya. Bang Fandi bilang, Tunggu. Itu tapi Lukas Yesus dengarkan dulu itu. berkata, Ingin Lukas menipu 4 nomor 8. saudariku ini. Tunggu itu. Lukas engkau 4. harus menyembah Oh. Tuhan Allahmu, Iya, ya. iya, Artinya kalau dikatakan seperti itu berarti sembah juga Yesus karena Bapa dan Aku adalah satu. Itulah penyesatannya di situ. Yang menyembah Nah, Yesus itu diusir. Saya ambil lagi Yohanes Bang Juma, banyak ayatnya Bang Jumaku, ya. Jangan kemana-mana. Bang Juma Ini ada yang diusir itu perilakunya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus. Sudah selesai, nggak usah panjang lebar kita. Udah ngalah kami sama Bang Juma, ngalah. Oke, sekarang aku dan Bapak adalah satu itu sejak kapan Yesus dan Bapak menyatu? Sejak dulu Karena- kala.
Sejak dahulu kala ya, Cinta. Lanjutkan. Cinta. Sejak dahulu kala ya. Yakin ya? Iya. Yakin. Yakin, awas nanti berubah. Asal ngomong ya. Ya, oke. Di dalam, kan Yesus turun ke muka bumi itu lewat kandungan. Di dalam kandungan Bapak dan Yesus menyatu nggak? Ya, dia tetap satu lah. Dia tetap bukan. Jadi gini loh, Bang. Kena. Begini loh, Langsung Bang. kena. Gini, Bang Hendy pertanyaan seperti anak TK loh. Loh, ini jelas. Jelas. Aku dan Bapak adalah satu sejak dulu kala. Kan begitu? Iya. Oke. Yesus turun ke bumi lewat mana? Lewat kandungan. Pak Nah, Lopo, sekarang diam dulu, Bu. pesan dulu teh manis Pak Lopo. Udah haus, udah haus. Enggak dulu, diam dulu. Saya tanya dulu cinta manis, cinta ini. Apakah Yesus dan Bapak menyatu dalam kandungan? Atau berpisah? Ya, keilahiannya dia tetap lah menyatu lah. Apapun Oh, yang menyatu. dilakukan. Baik, menyatu. Keilahian itu tetap melekat. Bang. Iya, menyatu ya dalam kandungan ya. Iya. Oke. Berarti Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria. Iya, sekarang gini Iya loh. katanya. Ya udah selesai. Harus melewat kandungan. Ya itu dengan cara yang benar. Assalamualaikum. Iya, aku jadi manusia. Waalaikumsalam, Papa Lopo. Ini Bang Suma, saya bawa data terbaru. Saya buka-buka Bible. Ternyata Yesus tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini loh Bang Lopo ini yang suka nyebar-nyebarin hoax ini ya. Tunggu dulu, ini data. Ini loh Bang Lopo, kenapa sih host? Coba jadiin saya moderator host. Tunggu dulu, cintaku. Sekarang selanjutnya Coba nih. deh, jadi saya moderator host. Bang Suma, jadi saya dapat data ternyata Yesus itu Tuhan buatan loh. Ada datanya. Ya malah Kisah Para Rasul 236. Betul nggak Bang Suma? Iya betul. Dibuat. Apa datanya di situ, Bang Suma? Bahasanya dibuat menjadi Tuhan gitu. Nah, Dibuat, tuh ya. kan. Sama dengan Yohanes, sama dengan Roma Basi. 14:9 Sudah basi, juga. Papa Lopo sudah basi ayat itu. Pak Lopo bawa kemana-mana. Bukan begitu sekarang maksudnya. lanjut. Sekarang lanjut. Waktu Yesus jadi bayi, apakah Yesus dan Bapak menyatu? Ya iyalah. Oke, baik. Yang penting bunyi. Ya, oke, sekarang Yesus berkata dia tidak tahu hari kiamat. Waktu Yesus tidak tahu hari kiamat, apakah Yesus dan Bapak menyatu? Bunyi Ya aja, lagi bunyi aja. kepo banget manusia nanya-nanya. Rahasia. Anak TK, Pak Lopo. Iya lo kepo banget gitu loh pertanyaannya. Enggak gini. Iya Bang Hendy. Yesus berkata hanya mereka tua. tentang hari itu malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapak yang tahu. Pertanyaannya, iyalah, itu rahasia waktu dong. Yesus tidak tahu hari kiamat, apakah Yesus dan Bapak satu? Iya dia tetap satu lah dan dia punya hak Iya. untuk diam. Tapi juga. kenapa dia nggak tahu hari kiamat ya kalau Yang menyatu? penting bunyi. Yang penting bunyi. Yang penting bunyi. Kena lagi. Yang penting bunyi. Aduh. Kalau ada Bapak di dalam diri Yesus menyatu, kalau ada Bapak di dalam diri Yesus menyatu, kenapa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa Ayo, dia jawab. bisa Yesus berbuat jadi apa-apa? bunyi. manusia Bang Hendy. Dia lagi jadi manusia. Nah, Manusia. Kalau dia bilang dia Tuhan, itu dia nanti menghujat gitu. Oke, sekarang lanjut. Kita harus tahu. Lanjut lagi diam dulu. Waktu Penting Yesus, bunyi. waktu Gitu Yesus loh. disalib, waktu Yesus disalib, Mau belajar apakah nih, Yesus gurunya juga Bapak mau menyatu? belajar ini, belajar Iya, dengerin dulu, Katina, sabar Katina dengerin ya. dulu. Waktu Iya, Yesus sabar-sabar disalib, di sini Katina. waktu Yesus disalib, Saudara kita. dengerin dulu. Iya, kita mengasihi, kita mengasihi. iya, Kita yang mengasihi. penting bunyi aja, Yang paling bunyi. banyak kasihnya nih kita harus Waktu kasih Bang Hendy Yesus dan Bang Bima. disalib, kemudian dia dikubur. Waktu Yesus Aduh, apa sih, dikubur, Bang Hendy? dengerin dulu, Waktu Yesus Dari dikubur, kemarin loh pertanyaannya itu doang. nih, waktu Yesus dikubur, aku dan Bapak, Anak TK. ini beda ini, Kalau diulang-ulang terus, Bang Hendy. dengerin dulu, dengerin dulu, Nanya-nanya gitu. dengerin dulu. jawab Waktu aja, yang penting bunyi, nggak usah takut. Ya, waktu Tuh, saya Yesus di-mute mati lagi. dikubur, apakah Yesus dan Bapak menyatu? Aduh, iyalah emang Yang ini penting mah. bunyi, bilang aja iya. Gitu aja. Ending pertanyaan Bapak ikut dikubur. yang lebih bagus lagi. Pertanyaan Waktu TK. Yesus dikubur, apakah Yesus dan Bapak menyatu? Bilang aja iya. Bilang aja iya tuh. Kata Bang Bima bilang aja iya. Ini saya pakai loh berdasarkan argumentasimu loh. Aduh, Bang Hendy Nggak dari ada kemarin loh itu udah aku argumentasi. jawab deh. Iya, Capek lah. Tadi kamu mengatakan Yesus dan Bapak satu loh. Banget sih bertawaf, hah? Yesus dan Bapak satu kan? Ketiga katanya. Kumpulan 100 soal ini Cinta, ya kan? Iya, iya, Kak. Dia Iya, Kak. bilinnya mau Kita dia sabar mau aja. panas dia. Iya, Nah, ini sabar aja. Ini ditanya Kita berdasarkan sekarang terjadi kita sama ngadepin Yesus orang loh. minggu ini, Kak. Dia. Katina, kita lagi ngadepin anak sekolah. Ya lu minggu. ngobrol berdua lagi, ngobrol berdua. Cuman begini Bang Andi. Cuma tadi. Orang ini mau sekolah pendeta, jadi dia buat soal. Iya. Bener-bener, Apakah Anda Katina. sepakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan buatan? Enggak lah. Masa dia Tuhan buatan? Mana Ya, itu ada Tuhan jadi Di Kisah Para Rasul 236 itu gimana? Mana itu kan kata manusia. Iya kan? Loh,
Itu Manusia di situ- bebas mau mengatakan dia apa di saja, situ bahkan kan aja manusia ada yang dijelaskan. mengatakan dia bukan Tuhan. Manusia bebas berkata apa saja karena lidah Berarti itu itu tidak bukan firman Tuhan ya? bertulang. Oh, bukan Gitu firman loh. Tuhan. Perkataan Tapi kan manusia. pada akhirnya finalnya dia itu adalah Tuhan, gitu aja. Sebenarnya ini kita jadi juri lawan Bible-nya sendiri, kita jadi juri. Padahal gini Bang Suma, di ayat itu kan sudah jelas bahwa semua kaum Israel harus tahu bahwa Tahu. Allah Telah membuat. Allah Subhanahu wa taala ini ya telah membuat Yesus sebagai Tuhan. Itu kata Menjadi. siapa? Coba Bang kalau mau baca itu kata siapa? Kata siapa yo? Kata siapa coba? Ayo, Bang, kita- kalau Kata baca, Lukas coba. lah yang nulis. Siapa, ayo. Kata Lukas yang nulis. Iya udah kata manusia kan. Makanya tadi kan aku udah bilang manusia Masa bebas ayam? mau ngomong apa aja. Gitu Berarti loh. Bahkan ada yang Lukas nggak tidak percaya dipercaya nih. juga. Bang Andi Lukas Ah. tidak dipercaya. Mati menjadi. Coba Roma 14:9 baca Cinta, Roma 14:9. Roma berapa? Roma 14 nomor 9 coba dibaca. Abang host tolong bukain dong. Roma berapa Oke, tadi? Roma 14 nomor 9. Tuh, Roma Dengarkan, 14 dengarkan. nomor 9. Ya baca. Host, buka kancingnya, host. Minta tuh. Coba bacain, Tolong bacain. bukain dong katanya. Oke, dengarkan ya. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia Amin. menjadi Bagus Tuhan. kok, bagus dengarkan bacanya. dulu. Belum selesai diaminkan. Nanti di zaman Tuhan Yesus kok. Bagus kok bacanya. Haleluya. Oke, saya ulang ya teman-teman, dengarkan ya. Ya dengerin dulu. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan halilintar. Amin. 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 Jadi dia mati Amin. untuk menjadi Tuhan. Iyalah. Iya. Dengar dulu dong, dengar dulu. Syarat Jadi menjadi Tuhan adalah mati. begini loh, iya begini Bang Juma. Begini. Itu karena dia bangkit, Bang Juma sahabat, tenang, kasih saya waktu 1 jam. Sebentar. Makanya kalian diusir, adek. Bang Juma gini loh, karena dia bangkit makanya kita percaya, oh dia Tuhan ternyata. Nah, makanya diusir. Gitu. Karena Loh, yang bangkit dari kubur itu banyak. Ya enggak lah, ya banyak kan tapi mati lagi. Ya Yesus, Iya kan? Yesus Ya, juga nanti mati. Mana dia mati? Dia naik ke surga loh. Bahkan dia Iya, setelah tapi bangkit, datang dia masih kedua kalinya 40 nanti mati hari lagi loh. dia. Dia masih 40 hari loh. Bagaimana dia yang akan turun loh? Nanti di Mati akhir lagi zaman ini nanti. dia yang akan turun lagi. Kapan dia mati lagi? Tidak ada. Ada dalilnya dia mati lagi nanti. Turun yang kedua Aduh, kali. Katina ini pada ngeyel-ngeyel banget sini anak. Enggak loh, Sini. enggak. Anak-anak. Coba deh Katina. Katina Apa? suaranya agak Ya, besar. Yesus menampakkan diri ya. Nah, Thomas menjawab dia ya. Iya. Ya Pengikut Thomas dia ini. Tuhanku, ya Tuhanku Nah, dan pengikut Thomas. Allahku. Ya, Pengikut Thomas. dengar. Kalau Jadi Tuhannya, setiga, jadi Tuhannya Thomas Yesus ya? kalau setiga nomor 1 Yesus bangkit lagi untuk kedua kalinya. 2 kali Yesus bangkit berarti ya. Baca yang full dong Bang Juma. Kursi berapa? Baca. Kalau Ketiga. setiga nomor 1 ya. Jadi Yesus Baca yang bangkit lagi. penuh. Jangan cuma comot-comot. Kok cuma comot? Ini kan berdasar argumentasi kita di sini pakai data begitu. Iya, tapi jangan comot-comot kan itu ayat Alkitab itu. Ya kalau kan begitu suatu baca aja kejadian kesatuan. sampai Wahyu sambil kita tidur. Iya, memang harus dibaca Iya. dari kejadian Ya sampai udah bacalah. Wahyu. Ya udah bacalah. Iya, makanya di sini kita mempersingkat, makanya tanya sama kita. Jadi kalau kita udah Iya, menyampaikan kalau jangan setiga dibantah nomor dong. 1 di situ ada kata sunegeiro, artinya dibangkitkan bersama dengan Yesus. Iya, saya jawab ya. Hmm. Iya kan? Iya, tapi suaranya lewat mulut lah, ngapain lewat hidung? Emang ada suara lewat hidung? Itu suaranya. Masa? Iya, Enggak lah, saya udah jawab tadi itu. pakai bahwa- mulut, jangan pakai hidung ngomongnya. Sekarang gini, Cinta. Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Aduh, Nah, tuh susah kan, ya. mendesah pun pakai hidung, apaan sih? Orang ini Datanya kita ada di Kristen kisah. ini Cinta. Datanya Cinta, ada orang di ini kita dengerin. Kristen. Datanya ada di kisah 2:32, ya kisah 2:32. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Kalau menurut Abang apa? Dibangkitkan roh Allah. Ya dibangkitkan. Masa Tuhan dibangkitkan? Dibangkitkan Ngeri kali oleh kalau roh Tuhan Allah. dibangkitkan. Dirinya sendiri. Iya. Dibangkitkan dirinya sendiri gimana ini? Gini loh, Bang Hendy. Karena dia adalah roh. Dia Ini, adalah ini bahasa Indonesia apa ya? Dibangkitkan dirinya sendiri ya? Ini bahasa Indonesia apa nih? Ini ilmu ini. Tenang Andy. Oh, ini 100 SKS ini. Makanya kalian nggak ngerti. Ya. Ya, lanjut. coba. Yesus itu adalah roh Allah. Bapa Iya. adalah roh Allah. Iya. Roh Kudus adalah roh Allah. Iya, kumpulan Makanya roh. Yesus adalah Bapa. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Dia Salah. membangkitkan Kumpulan roh. Bapa. Begitu karena mereka tidak kelihatan. Iya. Ya, mereka Yesus ilah tidak kelihatan Allah, lagi. Allah ilah itu tidak kelihatan dan Juma. Iya. Ya. Mulai. Yang penting bunyi. Yang Bapa penting dan bunyi. Aku adalah satu. Oh, jadi Allah kelihatan membangkitkan, Allah tidak kelihatan gitu.
Pokoknya bunyi aja, nggak masalah. Kita iakan aja. Padahal di 1 Korintus Ayatnya, 6:14, ada ayatnya, semua pakai dalil. dengar dulu Mbak Tina. Di 1 Korintus 6:14, Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan Tuhan Yesus. Baca itu. Iya, dia dibangkitkan roh Allah. Mana Jangan soalan sendiri. suku tambah lagi. Kalau dia dibangkitkan, kenapa dituhankan? Makanya diusir kalian, karena ciptaan Tuhan kalian sembah, diusirlah. Gini Pak, Bang Juma belum tahu ya. Semenjak Adam ya jatuh ke dalam dosa. Adam lagi, Adam lagi dibawa, Adam lagi difitnah-fitnah. So, itulah Kristen. Makanya Bang Juma mau belajar Kristen. Iya, tapi makanya makanya Kristen diusir karena ajarannya begitu. Adam difitnah lagi. Diusir di mana? Diusir di mana Bang Juma? Nyala daripada aku, kalian semua ada pembuat kejahatan Maka ini 1950. Bang Juma tahu. Diusir ke neraka. Ya, pengertiannya nggak seperti itu. Ya, pengertiannya itu adalah pengajaran. Gimana Bang Juma itu pengertiannya? tahu. Bang Juma bukan pendeta ya atau bapak-bapak gereja. Ya, justru kalau Kristen yang menjelaskan Bible tidak ada yang dia jujur mengaku itu, nggak ada, nggak mungkin dari jujur. Mana Bang Juma tahu nggak ada jujur? Sekarang yang diusir Yesus itu oknumnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu agama apa? Dengar dulu ya. Aku dengar dulu katanya. Di akhir zaman ya. Akhir zaman. Di akhir zaman ya. Dimulai dari orang-orang Kristen yang tadinya mengaku Tuhan. Engkau Tuhanku, tetapi dia misalnya masih korupsi, masih memusuhi. Nggak ada begitu, nggak ada. Dari buahnya. Itu bisa jatuh ke dalam dosa. Maka ketika ada dari orang susah buahnya. Ya, dari buahnya. Dengar dulu, Mbak Tina, dengar dulu, biar dijelaskan Bang Suma dulu. Dari buahnya pohon yang tidak baik itu kamu kenal. Jadi kalau misalnya buahnya tidak baik, maka pohonnya ditebang. Kalau ada penganut agamanya memanggil Yesus Tuhan, maka agamanya yang harus ditebang. Di situ pohon dan buah. Buah itu adalah hasil, batang itu adalah ajaran. Buah dari ajaran itu memanggil Yesus Tuhan. Kalau sudah ditemukan dalam agama itu ada yang memanggil Yesus Tuhan, maka agamanya itu yang dibuang ke dalam neraka. Itu maksudnya. Tak ada maksudnya lagi. Itu versi kamu Juma. Itu dalilnya. Dalilnya jelas begitu. Tidak, Bang Juma bukan orang Kristen, iman Kristen tidak seperti itu. Dengar. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohonnya yang dibuang ke dalam api, pohonnya, ajarannya, hasilnya itu adalah pelakunya. Pelakunya ini memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Pada hari itu aku akan berkata, nyala daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Dengar dulu Tina, bagaimana kau mendengar kalau orang menjelaskan kau potong-potong? Coba Ibu Mbak Tina, Abang Tina, coba jelaskan pohon di situ apa maksudnya pohon? Apa maksudnya pohon? Apa maksudnya buah? Ya, dengar dulu. Sebelum ke situ, saya tanya kamu dulu ya. Silakan Bang, silakan. Ya, sekarang gini. Itu yang kamu ini kan buku Matius ya? Iya, silakan. Ya? Pohon itu apa? Kamu ada nggak nulis buku itu? Bukan. Ada nggak kamu nulis buku itu? Pohon itu apa? Jadi buah itu menafsir buku itu adalah Matius dan orang-orang Kristen. Pohon di situ apa? Nggak bisa gitu Juma. Pohon itu apa? Buah itu apa? Silakan Anda jelaskan. Nggak apa-apa, saya terangkan ya. Yang bisa ya menilai itu adalah orang Kristen atau si Matius sendiri. Pohon adalah buah adalah. Kamu mau menilai, kamu buat buku Juma, baru saya tanya, baru kamu jawab. Begini. Gitu Juma, supaya kita jangan salah debat. Jangan salah debat Juma. Ini abangku datang bawa buku ke saya. Anda mengatakan buku ini menjelaskan orang Kristen masuk ke surga. Begitu saya baca, yang tertulis orang Kristen masuk neraka. Yang tertulis Anda bantah. Itu memang buku Anda, tapi yang tertulis bahwa Kristen diusir ke neraka. Tapi Ibu mengatakan Kristen ke surga. Dalilnya ada. Begini, memang ini buku Anda, tapi yang tertulis apa? Itu kan menurut kamu, menurut itu yang tertulis, Abang. Coba Abang ini jelasin. Pohon itu apa? Buah itu apa? Coba supaya kita bisa menilai. Bisa kamu hanya bertanya, nanti sesat ya. Pohon itu apa? Jelasin. Host naikin tuh, host ada yang mau naik tuh, host. Sesat itu. Pohon itu apa? Aduh, buah itu apa? Jelasin ke kita. Jadi saya kan pemilik bukunya ya, karena iya, makanya jelasin. Saya terangkan, dengar Bang Juma, dengar ya. Punya ya. Ini Cinta selalu mau naikkan ambulans. Kenapa? Saya percaya pasien kepada juga banyak kirain ambulans. Beriman. Udah dia ya, saya percaya dan beriman, tapi saya pohon itu apa? Buah itu apa? Pohonnya apa? Buahnya apa? Pohonnya itu saya sendiri. Ibu, pohonnya dia sendiri. Nah, ibu tenang. Diam dulu. Bu Tina, diam dulu. Kita sapa dulu nih pasien. Silakan, Gabriel. Oke, baik, thank you, makasih banyak. Selamat sore semua, Bang Zuma, Bang Hendy, dan semua. Sore. Iya, jadi kalau diskusi dengan teman Muslim itu begini, Ibu.
cara diskusi yang Bang Juma, Bang Hendy itu begini. Kita lihat saja yang membawa ajaran baik Islam maupun Kristen. Nah, yang bawa ajaran Kristen kan Tuhan Yesus. Mana ada? Sabar, Penipu. Cuma sabar, Juma. Penipu, jangan nipu Bang. Enggak boleh. Penipu itu enggak boleh nipu. Tenang. Di mana Yesus membawa Kristen di mana? Jangan, ngapain Anda bernarasi kalau Anda menipu, ngapain? Di mana Yesus membawa ajaran Kristen, di mana? Juma, sabar dulu, tenang. Sabar pula, penipu. Masuk penipu dibiarkan nipu. Jelaskan dulu ke saya di mana Yesus mengajarkan Kristen, di mana? Sabar, Juma, sabar, tenang. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Menyebut Kristen pun tak pernah. Ada aja kau itu, aduh. Sabar. Jadi begini, Juma. Jadi yang bawa ajaran Islam kan Muhammad. Nah, kita lihat saja. Kalau itu ya, betul. Nah, sekarang di mana Kristen diajarkan oleh Yesus, di mana? Sabar, Yesus kan guru. Sabar, Paman. Sabar, Juma. Nggak ada yang bisa kau tipu di sini, woi. Penipu nggak ada yang bisa kau tipu di sini. Nggak ada. Juma, kalau sudah lihat saya sudah. Kamu jelaskan dulu mulutmu yang berbicara Kristen dibawa oleh Yesus. Iya, tenang, Juma. Ya, tenang, Suma. Aku mau menipumu, Suma. Tenang. Aku mau menghipnotis kamu kayak di gereja. Kau jelaskan di mana? Kau buktikan di mana? Sabar, Juma. Di mana Yesus mengajarkan Kristen, di mana? Ya sabar Bang Juma, aku juga akan mendengarkan. Sebentar, aku mau mendengarkan. Tapi dia tidak akan pernah bisa jawab. Orang ini tulung. Kasih waktu. Penipu dia ini. Iya, kasih waktu. Aku mau mendengarkan ya, kita belajar, oke? Nabi Muhammad membawa Islam, oke. Yesus membawa Kristen, mana dalilnya? Iya, tenang. Iya, silakan nanti dijelaskan. Tenang pula. Bang Gabriel bisa menjelaskan. Iya, silakan Bang Gabriel. Ayo, silakan kau menipu lagi, silakan. Oke, baik. Jadi kita lihat yang bawa ajaran ini. Contoh yang bawa ajaran Kristen, Yesus Kristus. Aduh, udah turunin. Mas, turun. Sabar dong Bang Jangan, Juma. saya tidak suka pembohong, Cinta. Kristen sekuat apapun, kalau dia jujur dalam menyampaikan narasi, saya suka seperti apapun. Tapi kalau sudah nipu kayak begitu, udah pakai baju kaos polisi lagi, si laknat ini, sang biadab, tai lasso. Kalau kamu nipu, lepaskan itu seragammu. Ada masalah pribadi kah? Enggak. Kalau mau menipu, lepaskan itu seragam. Diam dulu kau. Lepaskan itu seragam kalau Anda mau menipu, karena Anda itu penegak hukum. Tai lasso. Sebentar Bang Juma. Aku juga pengen mendengarkan. Tak ada. Saya ini orang belajar. Saya ini belajar. Mau sampai mana kau sampai katakan Kristen diajarkan oleh Yesus, itu tak akan pernah ada dalilnya. Bahkan orang Kristen ini yang diusir, pura-pura Yesus pula yang dituduh mengajarkan Kristen. Tai balacong. Oke. Kau Gabriel, ku dapat kau ya. Di luar kau pakai seragam, ku dapat langsung ku tampar muka kau. Iya di sini aja kalau mau ditampar. Makanya kalau ku dapat kau di luar, mudah-mudahan kau pindah tugas ke Makassar, ku dapat kau. Ku injak mukamu. Nipu-nipu aja terus kerja kau. Atau kau di Jakarta, atau kalau kau di Jakarta temui saya lah. Gak malu kau debat-debat agama, bawa aksesoris. Kau pikir saya takut? Untung baik kau tiada di depanku, langsung lu udah melengket di matamu. Dia bukan polisi, tapi dia suka kali mau jadi polisi. Orang stinting gitu, stres. Cita-citanya belum terkabul itu Bang Juma. Jangan melebar. Ini kan Bang Juma ini banyak melebar terus. Enggak, datang-datang dia nipu-nipu, nggak suka aku lihat itu gayanya. Nabi Muhammad bawa Islam, oke. Yesus bawa Kristen, enak kali mulut kau ngomong. Paulus aja ngomong di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kemudian Yesus mengajarkan Kristen? Parah ini orang. Ya sudah, sekarang kalau memang kalian pengikut Kristus juga, ajaran Kristus yang katanya disunat, ya ini Bang Juma disunat waktu umur berapa? Yesus itu 8 hari loh. Nggak ada harinya, yang penting disunat. Bagaimana pula Abraham usia berapa tahun? 80 tahun kan kalau di tradisi kami. Masa mau nunggu 80 tahun dulu baru disunat? Ya enggak lah, kalau berkarat dong. Gimana dong? Berkarat. Iya, orang kita punya uratnya aja sama lombok biji besarnya. Mana mau disunat kalau udah usia 80 tahun? Jangan bahas masalah sunat. Jangan bahas harinya. Lihat itu disunatnya. Lihat rasanya gitu loh. Orang Islam disunat itu sebelum Cinta. Stop. Disunat itu sebelum akil balik. Jangan bahas sunat deh. Enggak. Ada yang memulai kok. Ya sudah stop, kan makanya sudah bilang stop. Justru yang banyak yang tidak disunat itu Kristen. Tidak sama dengan Kristen itu laki-laki ya, tidak sama modelnya punyanya Yesus dengan Kristen. Kenapa Yesus disunat? Sekarang fungsinya untuk disunat itu masuk surga itu untuk apa sih? Saya tanya. Itu perintah Tuhan loh, itu. Perintah Tuhan loh itu. Sekarang saya mau tanya, pentingnya untuk apa disunat? Itu perintah Tuhan. Alamak, perintah Tuhan dan rasanya. Terus dalilnya, dalilnya. Iya, emangnya mau diperiksa di surga kamu? Dalilnya Yohanes Kejadian 17. Apa gitu loh? Disunat atau enggak? Terus bagaimana orang yang kehilangan kemaluannya?
Orang-orang yang tidak disunat Kejadian 17 nomor 4 wajib dibunuh. Ayo. Itu dalil Kristen, dalil di Al-Quran. Bang Juma. Alamak. Percaya Iya, makanya itu. bagaimana Begini, dalil Bang Juma. Kristen? Dalil Kristen katanya. Kalau dalil Kristen itu Galatia 5 nomor 2. Itu dalil Yahudi yang tadi itu. Ada-ada aja. Kamu Abangku ambil ini. buku perjanjian lama Kristen Juma. Itu perjanjian barunya Yahudi itu, Abang. Alamak. Itu guru jending ditanya lah. Ya, oke, kita sapa dulu Bang, izin. Guru Sending, selamatkan sore. Halo. Guru Sending. Selamat sore. Ya, silakan. Apa ya substansi pembahasannya? Tanyakan sama Abang Yesus Sine tuh. yang tadi dibahas, Yesus Tuhan buatan. Kisah Para Rasul 236. Yesus Tuhan buatan. Saya mau jelaskan Tuhan itu apa ya, gelar atau nama? Apalah, pokoknya Saya apalah. tidak menjawabnya. Pokoknya apalah. Pokoknya buatan aja. Ya Tuhan itu gelar kan atau disematkan. Oke, Jadi silakan jelaskan. ya kalau misalnya saya menyebutkan Presiden Palopo, presiden tidak pernah dilahirkan, tetapi nama yang bernama Palopo itu dilahirkan. Muter-muter. Iya kan? Selebes, diam dulu, tenang. Anda kan mau belajar, makanya dia bertanya. Aku belajar sama lu. Itu banyak ilmu Hendy. Kau dengarkan. Nah, kalau Tuhan itu dengerin, kalau Tuhan itu gelar, siapakah yang bergelar Tuhan? Jawab. Gue balikin pernyataan lu. Kalau Tuhan itu gelar, ya siapa yang bergelar Tuhan? Siapa itu? Sosok itu siapa? Oke. Saya coba terangkan pelan, singkat. Gak aja. usah Tuhan diterangkan. itu, Langsung jawab. Siapakah yang bergelar Tuhan itu? Jawab. Anda kan bertanya. Anda bertanya dia Ya, pertanyaannya apa? kan? Pertanyaannya apa? Iya. Anda bertanya karena nggak tahu kan, makanya saya Ya jelaskan. pertanyaannya apa? Bisa diskusi. Bagaimana Anda mau menjawab pertanyaannya? Pertanyaan saja kamu nggak tahu. Oke. Saya ulang Tuhan ya. Itu kan gelar. Kamu tadi mengatakan Dengar Tuhan dulu. itu gelar. Nah, dengarkan pertanyaannya. Siapakah yang bergelar Tuhan itu? Jawab. Oke. Yang bergelar Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Oh, Yesus ngomong dong dari tadi, kan selesai dijawab. Ya, buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Bergelar Tuhan, buktikan coba. Oke. Tuhan itu tidak pernah mengaku dirinya bahwa dia Tuhan. Di dalam Saya kekristenan nggak nanya yang itu. mengaku dirinya dengar- Saya nggak nanya itu. dengar dulu. Buktikan kalau Yesus itu dia adalah bergelar Tuhan. Apa? Buktikan. Gelar itu kan disematkan. Artinya saya melihat dia dari sisi ketuhanan, yaitu hukum-hukum dan ketetapannya. Itulah Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus selama ada di muka bumi sehingga dia diberi gelar Tuhan? Apa yang dia lakukan? Itu pertanyaan partikular ya yang harus dijawab oleh Pertanyaan partikular. Hendy, ini saya kasih tahu ya, mulai dari kelahirannya. Ya, ini pakai dalil nih, bukan Apa omen-omen. pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Yesus itu sebagai Tuhan. Kenapa dikasih Dengerin ya. Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Yesus mulai dari bayi sampai dewasa sehingga dia diberi gelar Tuhan? Ya, baiklah ya. Karena Yesus itu kan sudah dinubuatkan dari perjanjian lama ya. Nah, jadi itu terjadi ya nubuatan itu pada zaman ini Bunda Maria ya. Ketika itu Maria atau Maryam itu mengandung tanpa hubungan biologis karena malaikat datang kepadanya memberitahu ya. Kemudian dari situ setelah dia lahir maka malaikat mengatakan kepada dia ya, itu di Lukas 2 ayat Saya nggak nanya itu 11. loh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Bukan kota itu Daud. pertanyaannya. Dengerin baik-baik pertanyaannya, baru Anda bicara. Apa yang dilakukan Yesus mulai dari bayi sampai dewasa sehingga dia diberi gelar Tuhan? Jawab Kan sudah apa? Jawab tadi. Malaikat Apa? pertama menyebut dia Tuhan. Ya, malaikat loh, bukan kita. Saya nggak nanya malaikat kegiatannya Yesus apa. Izin Kak Tiga Rogantina, itu bukan pertanyaan yang berkonseptual, makanya nggak perlu dijawab. Begitu. Ya, nggak perlu dijawab, udah selesai. Sebentar. Iya, sebentar. Katanya nggak perlu dijawab, tapi kau ngomong. Iya. Hendy, pertanyaanmu itu diperbaiki dulu lah. Katanya nggak perlu dijawab, tapi kau ngomong.
Kamu gimana caranya? Pertanyaanmu itu apa? Saya ulang. Enggak. Saya ulang. Ini seluruh pendeta yang ada di muka bumi ini dengarkan pertanyaannya nih. Enggak usah lah Hendy, pertanyaanmu aja masih dengerin. Anda tadi mengatakan Yesus itu diberi gelar Tuhan. Nah, kalau orang diberi gelar Tuhan, tentu ada pembuktiannya apa yang dia lakukan sehingga diberi gelar. Orang diberi gelar insinyur karena dia kuliah. Oke? Orang diberi gelar doktor karena dia kuliah S2. Dan seterusnya. Sampai S3. Nah, apa yang dilakukan Yesus di muka bumi sehingga dia diberi gelar Tuhan? Silakan, apa yang dilakukan mulai dari bayi sampai dewasa? Ini loh. Oke. Ya, Oke, jawab. bentar. Izin abang andaku. Ada sebuah kajian keilmuan di dalam tiap kitab beragama. Kemana-mana jawabnya, keilmuan dari kitab. Diam dulu. Langsung aja jawab. Apa aktivitas Yesus itu loh? Jangan saya yang di-mute. Kita kan diskusi. Iya, tapi apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya apa? Lu mau jawab apa? Oke. Apa saya ulang lagi? Kurang ngerti bahasa Indonesia? Kurang ngerti? Hendy, kau cari kebenaran apa kebenaran? Saya bertanya loh. Nah ya makanya, cari kebenaran lah. Ya sekarang pertanyaannya tahu nggak pertanyaannya apa? Saya bertanya berdasarkan argumentasi si guru ini. Si guru tadi ngomong Yesus itu diberi gelar Tuhan. Makanya saya tanya, apa kriterianya? Apa yang Yesus lakukan mulai dari bayi sampai dewasa sehingga dia diberi gelar Tuhan? Jawab dong. Oh, Yesus waktu bayi begini, waktu 12 tahun begini, dia begini, dia begono gitu loh. Mukjizat. Ya, mujizat. Ngomong dong dari tadi. Kalau di dalam akademis konseptual namanya. Nah, sekarang kau pergi di Bantar Gebang lah. Lain ditanya, lain dijawab. Lebih pintar perempuan dari kau. Kau sendiri yang memberi gelar Yesus Tuhan, kau sendiri nggak bisa jawab. Mempertanggungjawabkan argumentasimu gitu loh. Jadi Ibu Tina udah menjawab. Yesus berhak diberi gelar Tuhan karena dia bermujizat. Mari kita buktikan. Apakah pantas orang diberi gelar Tuhan dengan hanya bermujizat? Kan begitu kita bahas lagi itu. Oke? Begitu dong diskusinya. Ini ngomong apa gitu loh. Ini kalian ini kalau nggak muter-muter nggak bisa diskusi. Nggak mau to the point gitu loh. Ini kalian ini kalau kalian ini menjadi mahasiswaku, nggak bakal mau bayar 1 miliar, nggak bakal gua kasih lulus. Karena gak ketulungan lah nyambung-nyambungnya gitu loh. Kalian saya ajarin bahasa Indonesia dengan baik, gak nyambung-nyambung itu. Bagaimana Anda mau lulus? Ditanya apa, jawab apa gitu loh. Jawab aja dong. Yesus itu diberi gelar Tuhan karena menunjukkan waktu bayi, misalnya dia nangis, membuktikan dia Tuhan. Diberi ASI, membuktikan dia Tuhan. Dia lagi tidur, membuktikan dia Tuhan. Dia lagi makan, membuktikan dia Tuhan. Gitu dong. Mandi membuktikan dia Tuhan. Dunia dongeng, ya dunia dongeng gitu. Loh, Yesus nggak pernah mandi? Iya. Nggak pernah tidur, nggak pernah makan? Iya betul. Ya benar kok dongeng. Mana sih lo? Ya udah, terus lanjut. Nah, jadi dia bermujizat itu membuktikan dia Tuhan. Kita cek ya. Waktu dia bermujizat menghidupkan Lazarus dari kematian, apa yang dia ucapkan di sana? Tahu datanya di mana? Apakah dia yang bermujizat? Kita buktikan ya. Hendy, kok suka banget sih bahas-bahas Alkitab, Hendy? Orang gue nanya kan lu. Bangga lo aku. Artinya penginjilan itu sudah berhasil. Kok berhasil sih? Iya dong, Hendy. Ayo baca terus, Hendy. Yesus bermujizat gitu ya, menghidupkan Lazarus. Itu tertulis di sana, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Terus kemudian dia mengakui dirinya utusan Tuhan. Dia tidak mengakui dirinya Tuhan, justru dia berkata, aku utusan Tuhan. Waktu menghidupkan Lazarus, kucing. Itu loh Bu. Kalian bahas-bahas Alkitab, saya bangga loh Hendy. Terus terang. Saya bangga. Artinya, bahkan saya sama Bang Luga itu siap-siap mau membaptis semua. Bang Luga, saya sepakat sama Bang Luga. Nanti Bang Juma nanti duluan dibaptis. Bang Juma, baru si Pandi nomor 2 ya. Baru si Palopo, oh ya Palopo kamu kan dengar kan? Sudah jadi oneness.
Nanti baptis selam, Tadi baptis selam malam, atau tadi malam kau sudah jadi oneness sama Luga. Pak Lopo, kamu kemarin sudah mau dibaptis. Tadi Kamu malam kau sudah meyakini bahwa yang mati di kayu salib itu adalah pencipta langit dan bumi, betul? Ya memang betul. Sebagai Tuhan, sebagai manusia, sebagai manusia. Sudah, selamat datang. Sebagai manusia. Mau membahas lagi baptis? Mau membahas baptis lagi? Sebagai manusia. Mau membahas baptis? Begini Hendy, ya. Kamu cuma ngomong doang sih, ngomong kayak karu-karuan, nggak nyambung. Sekarang gue menanya, apa tujuan baptis? Apa tujuan baptis? Jawab, apa tujuan baptis? Berarti penginjilan tidak perlu lagi capek-capek, karena Bang Juma sudah menginjili. Justru kami menginjili orang itu supaya berhenti menuhankan anak orang. Sadar nggak Hendy? Kalian bicara-bicara itu firman Tuhan dari Alkitab, artinya kalian menginjili. Orang akan bisa menyadarkan orang, intinya adalah gini loh Bu, menyadarkan orang supaya berhenti menuhankan anak Maria, itu intinya. Yang menyadarkan itu ya, itu adalah bapak-bapak gereja. Ya? Bapak gereja justru menyuruh Anda menyembah anak orang. Bukan kalian itu disadarkan ustadz gitu. Bapak gereja itu mengajari Anda menuhankan anak gitu. orang. Jadi ya kalau bertanya boleh, saya kan udah bilang tadi. Ya, emang ada yang bisa jawab pertanyaannya? Bisa dijawab. Dari mana seorang yang bukan pemilik dia yang menilai rumah orang lain? Siapa yang menilai? Orang cuma nanya kok. Gitu dong, gitu Bang Handi. Tapi kalau diskusi mencari ditanya, kami jawab. Emang Anda menjawab tadi? Bang Handi. Ya kami jawab semua. Kalau kasih Pak Lopo coba gitu. Ya, silakan. Coba Pak Lopo, kita mau hiburan Pak Lopo, coba. Tidak, begini Bang, begini tadi malam saya sudah menginjili dia, Luga, terus Tina, terus siapa itu, ada 4 ya. Ya termasuk Kristus siapa semua. Kalian semua sudah mengakui bahwa yang disalib adalah pencipta langit dan bumi, itu satu. Artinya kalian sudah menjadi pengikutnya si Malikil. Selesai di situ. Salah Pak Lopo. Kamu itu RT 6 ya. Kamu RT 6 ya. Allah itu Tritunggal ya. Tuhan tetap Tuhan menjadi manusia ya. Kamu itu tidak boleh. Kamu itu bukan Kristen. Ya kamu belajar sana tersesat sama Malikil. Oke. Ya, berarti Tuhan yang menjadi manusia, berarti Tuhanmu manusia gitu. Tuhan memiliki duinatur, manusia dan ilahi. Duinatur. Begini loh, Tuhan bukan duinatur. Pak Lopo, kalian percaya Injil nggak? Percaya Injil? Ya percaya, Tuhan yang dibikin. Saya percaya. Jawab Pak Lopo. Tunggu dulu, saya percaya percaya bahwa Injil nggak? Yesus adalah Tuhan yang Injil dibikin. itu apa artinya Pak Lopo? Injil itu artinya kabar baik. Udah. Kau ikuti Malikil artinya saja. Yesus Kristus Tuhan. Kalian percaya Injil? Apakah menuhankan Yesus itu kabar baik? Kena lagi. Kabar baik. Kalian percaya Injil? Dia sudah percaya tadi malam bahwa kalian percaya Taurat, kalian percaya Injil. Berarti kalian Kristen. Aduh, tadi malam sudah percaya. Jadi Kristen. Hendy CBLS Kristen. Tunggu dulu. Mandi Kristen. Jadi jangan kalian bilang Yesus Islam. Terbalik Pak Lopo. Kalau Yesus itu Muslim. Muslim itu Yesus. Yesus bukan Kristen loh. Hendy kamu percaya Injil Hendy? Percaya kan? Iya. Berarti Hendy CBLS Kristen. Pak Lopo kok bisa? Kristen. Kok bisa? Cuma Kristen. Apa? Kristen bukan celebes. Celebes Kristen. Pak Lopo Kristen. Di sini sebentar. Mungkin Bang Suma mau masuk Bang. Ini tentang fenomena antara Oneness dengan Tritunggal Bang. Tadi malam saya sudah acak-acak kan. Nah ini bagaimana? Ada pengakuan. Pengakuan sendiri kamu nggak ngerti Pak Lopo. Tunggu. Ya, kamu itu Kristen. Kamu mau dibaptis. Diam dulu. Kamu mau dibaptis. Astagfirullahaladzim. Silakan Bang Suma. Kalian itu percaya? Iya, lagi dapat kali ini ibu ngoceh melulu dari tadi. Pak Lopo, udah nggak usah lagi banyak cakap. Intinya Kristen diusir oleh Yesus, itu aja simpulannya. Betul. Kalian percaya? Betul. Gak usah banyak cakap. Berarti percaya Yesus. Yang jelas, yang menuhankan Yesus, Yesus diusir oleh Yesus. Diusir Yesus. Hanyalah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Intinya itu di situ.
Iya, betul. Ya, supaya Coba jangan gini ya, Kristen buang-buang izin masuk ya. Ya gini, coba Pak lagi, Bu Tina, Kak Tina gini. Oke, sekarang begini, ini kita buktikan ya. Anda meyakini nggak kalau Paulus itu rasulmu? Ya iya dong Bang Ali. Oke, Paulus sebagai rasul. Rasul siapa dia? Utusan siapa? Utusan ya, para utusan siapa dia? Para rasul-rasul menjadi rasul. Iya, Paulus sebagai rasul. Rasul saling mengutus. Bukan, sesama rasul. Oh, kok sesama rasul? Gimana sih? Kan Anda meyakini, sebentar gini loh Bu Tina, Anda meyakini Paulus sebagai rasul. Rasul ini kan utusan. Nah, siapakah yang mengutuskan Tuhan? Kan gitu dalam konsep iman. Nah, siapakah Tuhannya Paulus ini? Yesus, kan gitu. Benar nggak? Benar, benar sekali. Nah, berarti kan rasul Anda itu Paulus dan Tuhannya Yesus. Iya, benar sekali. Iya, Anda mengikuti ajaran Paulus, di mana Paulus mengajarkan Tuhannya adalah Yesus. Iya, karena Paulus mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, itu. Nah sekarang kita kembali ke Yesus. Yesus itu juga seorang rasul. Dia mengajarkan kepada muridnya. Dia itu utusan Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Bapa yang mengutus Yesus, yang bukan manusia, bukan anak manusia, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak oleh mata. Nah, jadi disinilah letak perbedaannya. Yesus mengajarkan kepada muridnya agar menuhankan bukan manusia, tapi menuhankan Tuhan yang mengutus Yesus. Tapi Anda punya rasul, namanya Paulus, di mana mengajarkan menuhankan Yesus. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, mulai kelihatan perbedaannya dengan pengajaran Yesus. Udah siap Bang Alif? Siap. Pokoknya nanti suruh jawab pasti nggak nyambung. Pasti nggak nyambung. Coba. Karena ilmu kalian masih TK, ya banyak belajar lagi. Nah, makanya kalian ini kan mau sekolah teologi ya. Nah, jadi kalian kumpul 100 soal-soal Alkitab ya. Jadi nggak apa-apa saya ajarin ya. Ajarin bego. Jadi begini ya, menuhankan Tuhan sama juga menuhankan Allah. Sembah Tuhan sama dengan sembah Allah. Karena di dalam kekristenan ya Allah Anda itu adalah satu hakikat. Rasul Anda itu Paulus, gimana sih? Ya. Rasul iya, udah sederhana. Di sini cuma ada perbedaan aja. Jangan kedilkan ya. Rasul-rasul itu tidak hanya Paulus aja, Alif ya. Ada Matius, Lukas ya, Petrus, Bartolomeus ya, 12 muridnya Matias. Coba tanya Ustaz, apa arti rasul? Nggak usah diperbanyak. Tanya coba apa arti rasul? Yang sedang ditanyakan Paulus, dan Paulus itu kan Anda yakini sebagai rasul. Rasul itu utusan Tuhan. Salah satunya Paulus. Tanya dulu apa arti rasul? Dia nggak ngerti arti rasul. Coba tanya. Coba arti rasul apa? Rasul itu pada waktu zaman sesudah Yesus. Artinya ditanya arti rasul apa? Kalau sebelum Yesus namanya nabi. Arti rasul apa? Arti rasul. Ditanya itu loh, arti rasul apa? Rasul itu murid-murid Tuhan gitu loh. Rasul cari di Google. Kau cari di Google udah, nggak penting kali. Kau cari di Google. Masa rasul murid itu utusan. Ketika dalam konteks teologi, rasul itu utusan Tuhan. Ya udah, maka saya bilang kan semacam murid-murid yang mengajarkan kebaikan. Ya, utusan Tuhan. Yang rasul itu utusan Tuhan yang membawa risalah. Risalah itu dari Tuhan gitu, pengajaran. Makanya tadi ketika saya tanya sama Anda, siapakah Rasul Anda? Apakah Paulus Rasul Anda? Anda akui betul. Siapakah Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Anda? Yesus. Nah, itulah Anda menuhankan Yesus berdasarkan pengajaran Paulus. Beda dengan Yesus. Yesus juga sebagai utusan, berarti sebagai rasul. Yesus mengajarkan menuhankan bukan manusia, bukan dia bahkan. Itu letak bedanya antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Paulus mengajarkan. Anda keliru ya, Alif ya. Anda mengada-ada ya data dan data Alkitab ya. Anda apa yang saya ada-ada coba? Kalau seandainya Paulus, kalau seandainya hari ini Paulus ya hidup, Anda itu sudah memfitnah itu, Alif ya. Jadi kamu jangan. Kalau seandainya Paulus hidup, Anda itu sudah memfitnah dia, Alif ya. Berarti Paulus bukan rasul. Iya, saya setuju kalau gitu. Loh, apa masalahnya? Petrus juga mengajarkan masalahnya Yesus. Kenapa kau bilang aku yang fitnah? Ya, dan Petrus semua murid-murid Tuhan Yesus, tidak hanya 12, 70 orang mengajarkan, ya. Yesus Kristus, ya. Sampai Muhammad mengambil ya cerita Injil dijadikan sebagai Injilnya.
Itulah santit ya. Nah, ya. ini baru fitnah namanya. Injil Kristus itu menyebarkan Pokoknya kalau fitnah ada ilmunya. sampai ke seluruh dunia. Pokoknya kalau Woten itu nggak blow on, ini nih ya. Woten itu kalau nggak blow on, ya nggak bisa ngomong, harus blow on, harus fitnah, ngomong tanpa dasar, asal bunyi. Jangan fitnah. Nah, ya. Sekarang Itu saya tanya katanya kau, ada diam dulu kau. Di Alkitab. Itu kata Rasul itu diambil dari mana? Ada di Alkitab. Kata Rasul itu diambil dari mana? Biar aku hadapi Butina. Kata Rasul itu diambil dari mana, Bu? Enggak apa-apa. Pak, jangan manggil betina-betina, Pak. Ini perempuan kok betina-betina. Iya, jangan Pak. begitulah. Oh, lagi diskusi. Enggak bisa kepanasan Bang Khalid. Siapa sini begini ngomong terus ini? Bu, kata Rasul itu diambil dari mana? Rasul itu ya dari bahasa saya kurang tahu ya, tapi itu menunjukkan seperti yang kamu bilang tadi, utusan atau murid-murid Yesus. Enggak tahu, kenapa Anda ngomong kalau enggak tahu? Saya juga utusan, bisa saya bilang saya utusan kalau saya mengajarkan. Pertanyaan saya, Rasul itu diambil dari mana? Enggak. Itu, Kamu kan saya juga jawab utusan, dulu. Bang. Ibu Tina udah jawab tidak tahu, kenapa Anda ngomong kalau tidak tahu? Kalau tidak tahu diam gitu loh. Kenapa ngomong? Oh, sekarang masalahnya ya. Ini siapa sini ngomong terus ini? Bu Tina, Rasul itu dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Qur'an. Ya, nggak apa-apa, silakan. Artinya adalah orang yang diutus oleh Tuhan, mempunyai kitab, wajib menyampaikan kepada kaumnya. Itu namanya Rasul, Rasulullah, utusan Allah begitu. Itu pengertiannya di dalam Islam. Anda pakai ke Paulus, kagak nyambung. Kenapa Kagak nyambung itu. Kagak nyambung. Nggak nyambung? Itu kan murid-murid Yesus. Yang bilang Rasul itu kamu tadi kan? Saya bilang murid Yesus. Dan Rasul, sama kami itu ya nggak ngomong lagi nggak nyambung, mesti bener-bener Rasul, Hendy, kamu jangan kegeeran, ya. Nggak penting sama kami itu Rasul atau tidak. Yang penting dia adalah pengikut Kristus. Jadi diganti ya di situ. Kalau bahasa bahasa Yunaninya utusan apa, Bu? Nggak usah kita bahasa Indonesia aja, Hendy. Kita orang Indonesia. Ngapain kau ke Yunani? Emang kau punya uang ke sana? Kalau bahasa Indonesia, kenapa nggak dipakai utusan Paulus saja? Utusan Paulus, kenapa pakai Rasul? Karena bahasa Rasul itu sudah dipakai di bahasa Indonesia. Rasul itu bahasa apa? Rasul itu bahasa apa? Asal katanya ada, Hendy, tapi sudah dipakai Rasul bahasa itu Indonesia. bahasa apa? Saya tanya, Rasul bahasa apa? Kamu itu tamat SD atau apa ini? Saya tanya kamu, Rasul itu bahasa apa? Tadi udah kamu bilang dari bahasa Arab. Kenapa kalau bahasa Arab, kenapa kau pakai ke Paulus kalau bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Loh, sekarang sudah bahasa Indonesia, Rasul. Kenapa Bahasa kau Arab siapa bilang Rasul bahasa Indonesia? Ya, jadi maksudmu apa? Ya utusan dong pakai, utusan Paulus. Tadi yang bilang Rasul itu kau, Hendy. Saya tidak pernah menyebut Rasul. Saya bilang dia murid-murid Yesus. Sekarang kau tuduh. Itu berjubel di terjemahan kata Rasul. Hendy. Saya tadi yang berjubel di terjemahan LAI itu kata Rasul. Yang menyebut Rasul kan tadi kamu. Saya di Bible itu tadi berjubel kata Rasul, Kucu. Berarti sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Kau buka KBBI. Itu artinya LAI gabrul, membohongi kau. Loh, LAI itu lembaga pemerintah, Hendy. Kau lembaga pemerintah. 24 jam Kemenak. Dari mana LAI menjadi lembaga pemerintah? Kapan LAI menjadi pemerintah? 24 jam. Protes kau, protes. Kagak nyambung. Kita sapa dulu tamu. Assalamualaikum, selamat sore, Bung Tanjung. Ya, waalaikumsalam, salam kenal semuanya. Iya, Islam Kristen Pak. Islam ya. Ada yang mau disampaikan Pak? Udahlah, motong topik. Sejak kapan LAI menjadi lembaga pemerintah ya? Sejak kapan? LAI itu, ya, kamu tanya di Departemen Kemenak. Sejak apa urusannya Kemenak sama LAI? Apa urusannya Kemenak sama LAI? Ada, aduh Hendy, kamu pernah di pemerintahan ya? Nih saya ceritain ya, ini dengerin, saya jelasin. LAI itu lembaga Alkitab Indonesia, ya. Itu hadiah dari Belanda. Aduh Hendy, dia tadinya, itu dengerin dulu orang ngomong. Tadinya itu lembaga Alkitab Hindia Belanda. Setelah Belanda hengkang dari Republik ini, 10 tahun sesudah merdeka, Belanda menghadiahkan lembaga Alkitab Hindia Belanda diberikan kepada orang Indonesia. Bekas jajahannya menjadi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Gitu ya. Lembaga ini memang mendapat izin dari Kemenkumham, tapi tidak diganggu dalam menerjemah, mandiri dia menerjemah. Jadi nggak ada urusan pemerintah dalam mereka bekerja. LAI itu mandiri dia begitu. Nah, kenapa sekarang ini LAI? Kenapa banyak kata Rasul dipakai? Pada Rasul itu adalah bahasa Arab.
Sedangkan LAI ini diterjemahkan dari Yunani ke Indonesia. Kenapa jadi bahasa Arab? Mestinya KPR misalnya kisah para rasul, jangan dong kisah para utusan atau kisah para apostolos. Satu. Paulus, utusan Paulus atau apostolos Paulus. Kenapa jadi rasul dipakai? Kucluk. Paham sampai sini? Udah. Sudah. Hendy, ya, kamu itu tamatan apa sih? Saya mau Enggak tanya. sekolah, saya bukan sekolah. Pantes lah, pantes. Kamu tahu ya sejarahnya ya, Indonesia dulu itu belum merdeka, yang menguasai itu Belanda ya. Jadi ketika Indonesia merdeka, maka semua administrasi negara diserahkan kepada Belanda. Termasuk dulu ketika agama-agama sudah ada di Indonesia diserahkan kepada pemerintah resmi Indonesia. Termasuk lembaga-lembaga yang ditunjuk pemerintah dahulu diserahkan ke Indonesia ya. Jadi untuk mengurus keagamaan ini, maka untuk Kristen itu ada LAI, itu ditunjuk resmi pemerintah Hendy, dan itu resmi, jadi nggak bisa dihapus itu ya. Makanya kamu itu pelajari tata negara Stop. pelajari Kalau nggak bisa dihapus, kenapa LAI selalu merevisi ganti-ganti terjemahan? Kalau nggak bisa dihapus, kenapa? Katanya nggak bisa dihapus. Banyak perubahan loh itu TB2. sudah ketentuan Hendy. Makanya pendapat pribadi kau itu jangan kau samakan dengan pendapat umum masyarakat keseluruhan. Itu pendapat pribadimu. Kalau kamu mau protes sebagai pribadi, kau lapor ke Kementerian Negara. Itu dia. Kementerian cara mainnya, Negara. Hendy. Apa urusan Kementerian Negara ini, Ibu ini ngomong? Kementerian, iya, ke lembaga yang terkait, Hendy. Terkait atau kemana? agamamu. Enggak, kau dengar, Hendy, supaya kau pintar, ya. Iya, ajari saya, Bu, ajari saya. Iya, jadi kau lapor. Semua ada wadahnya, Hendy. Bahwasanya ini begini-begini. Nah, laporanmu ditampung, Hendy. Bahkan nanti di DPR juga bisa diajukan. Apa hubungannya ke DPR jadi ya? kau, iya, jadi kau jangan berkuar-kuar kayak gini, ya. Sekarang saya Ini nanya, diam dulu. kekacauan. Di mana, siapa nama kepala penerjemah LAI, siapa namanya? Nggak tahu saya, Hendy. Katanya Anda pintar mau ngajarin saya. Tiap tahun itu kan ganti, Hendy. Masa saya itu aja mau saya ingat? Kalau begitu tahun berapakah LAI resmi berdiri di Indonesia? Ya, oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, seru, dan juga pada akhirnya memanas. Dan kita melihat bagaimana masih di menit-menit awal aja sudah membuat Ustadz Suma dan Ustadz Wafi kelabakan, bahkan mereka sampai emosi kepanasan ketika berhadapan dengan apologet Kristen yang sangat cerdas ini. Karena apa? Ya karena memang pada dasarnya apologet Kristen ini ketika mereka membawakan suatu data atau suatu narasi, semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang valid sesuai dengan fakta yang sesungguhnya seperti itu. Karena memang pada dasarnya ketika Ustadz Suma ini berdiskusi atau berdebat, pasti mereka akan membawakan suatu data-data yang itu sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya, atau dalam artian mereka hanya berasumsi seperti itu untuk mendukung suatu narasi atau argumentasi yang mereka bawakan. Ya, yang pada akhirnya hal itu akan membuat Ustadz Suma dan juga kita melihat bagaimana pada akhirnya mereka kepanasan. Karena apa? Ya karena mereka sendiri tidak bisa menyanggah, mereka sendiri tidak bisa membantah setiap narasi dan argumentasi dari para apologet Kristen ini. Karena apa? Ya karena memang mereka sudah menunjukkan atau membawakan data-data yang itu semuanya bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu. Ya, ini juga sangat menjadi suatu perhatian ya, yang dimana kalau kita melihat ketika Ustadz Suma, Ustadz Wafi ini mereka membahas tentang kekristenan, mereka berkor-kor tentang kekristenan, mereka ini seakan-akan lebih mengerti dan memahami tentang iman Kristen itu sendiri. Mereka ini seakan-akan lebih mengerti dan memahami tentang firman Tuhan yang ada yang firman Tuhan, yang dimana mereka ini kerap kali selalu saja mentafsirkan ayat Alkitab secara liar, yang pada akhirnya apa yang mereka tafsirkan itu lari dari maksud dan tujuan atau dari konteks penulisan ayat tersebut. Dan ketika seorang apologet Kristen atau para hamba Tuhan menyangga akan hal itu, mereka pada akhirnya menjadi kepanasan, mereka pada akhirnya menjadi emosi, ya karena memang setiap hal yang mereka bawakan, setiap narasi, argumentasi yang mereka bawakan, semuanya itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena kalau kita melihat para apologet Kristen ini ketika mereka membawakan satu data, pasti itu semua sesuai dengan fakta, bahkan semuanya itu juga bisa dibuktikan seperti itu. Dan pada akhirnya hal itu menjadi suatu hal yang
membuat para polemikus ini, Ustadz Suman kawan-kawan ini menjadi kepanasan, mereka menjadi seperti kebingungan sendiri seperti itu ya. Tapi memang seperti itulah, kalau ketika kebenaran itu dibukakan pasti akan sulit untuk diputarbalikan seperti itu ya. Oke saudaraku, ya kiranya melalui diskusi ini kita juga bisa dicerdaskan, iman kita juga semakin dikuatkan, dan kita juga boleh terus bisa menjadi saksi dimanapun kita berada, dan kiranya kita juga terus berdoa untuk para anak-anak Tuhan, para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Tugas kita sebagai orang percaya, kita juga bisa menjadi saksi dimanapun kita berada dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.